Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Ailin Kanatul Kasana. Saya berdiri di sini akan membuat sebuah penelitian tentang proses pembuatan tempe menurut kajian Islam sesuai dengan tugas mata kuliah etika bisnis. Langsung saja kita mulai dengan tahap pertama untuk pembuatan tempe. Langsung saja kita masuk ke rumah pembuatan tempe keripik. Kedelai dicuci secara berulang-ulang hingga bersih dari berbagai macam kotoran. Kedelai direbus selama kurang lebih 2 jam hingga kulitnya mengelupas. Kulit yang telah mengelupas dipisahkan dengan cara digiling kasar menggunakan mesin penggiling. Kedelai direbus kembali untuk yang kedua kalinya selama kurang lebih 45 menit. Kedelai ditiriskan dan didinginkan dalam wadah terbuka yang steril dan tidak berbau minyak. Kedelai diberi ragi dan didiamkan beberapa saat. Having dinner, and baby you're my winner. I see the way you smile. You're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues. So now baby take my hand. I want you to. Campurkan kedelai yang telah diberi ragi dan tepung dengan perbandingan 1:1. Masukkan atau bungkus campuran kedelai dan tepung tadi ke dalam plastik dengan ukuran dan bentuk sesuai selera. Tunggu beberapa hari hingga menjadi tempe dan mengeras kurang lebih 3 hari. Kelupas tipis tempe dari plastik yang sudah didiamkan 3 hari. Buat air bumbu yang berisi bumbu atau rempah-rempah. Celupkan irisan bumbu ke dalam air rempah sebentar, kemudian langsung digoreng. Setelah proses penggorengan tempa, lalu tempe ditiriskan. Dinginkan dan produk keripik tempe siap dikemas untuk dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kanatul Kasana. Saya di sini izin wawancarai Ibu untuk pembuatan tempe keripik, Ibu. Nggih. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan tempe keripik itu diperoleh dari mana, Bu? Dari toko Mbak biasanya. Dekat sini nggih, Bu, apa lagi? Iya, toko dekat sini aja. Terus bahan bakunya itu apa saja, Bu? Ya, delai, tepung, tepung terigu, tepung beras, dan aneka bumbu bawang putih, ketumbar, dan lain-lainnya. Terus pembuatan tempe keripik itu sekali produksi apa dalam jumlah banyak? Semampunya Mbak, kadang ya itu 2,5 kg kalau normalnya. Itu berapa bungkus nanti? Nanti bisa dapat 700 bungkus.
Terus bagaimana proses tahapan pembuatan tempe keripik dari awal sampai akhir? Pembuatannya itu kalau tempe keripik itu rumit sekali ya. Pertama direbus dulu, terus digiling, lepas digiling nanti direndam 1 malam, besoknya baru direbus lagi, terus dikasih adonan, baru bisa dibungkusin. Setelah dibungkusin nanti saya didiamkan sekitar 15 jam, nanti kalau sudah jadi baru digoreng. Itu untuk proses proses buat nyetaknya itu ada? Ya ada cetakannya. Kalau yang kecil ya kecil, kalau mintanya yang besar ya besar. Ada semacam triplek gitu dibuat cetakan biar semua sama besarnya. Itu nanti satu bungkus isinya 5, Bu? Ya nggak tentu, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 8. Itu Tergantung permintaan pemesan. ada proses penyamatannya juga? Iya ada penggilingannya untuk menghaluskan tempe itu. Itu ditunggu berapa lama, Bu? Kalau giling enggak lama, 5 menit sudah jadi. Kalau untuk proses itu, Bu, pembutelannya sampai penggorengan itu nanti berapa lama? Lah kalau goreng Mbak, 3 jam 4 jam gorengnya. Terus perawatannya, kemasannya nanti menggunakan apa? Plastik biasanya. Isinya itu ada berapa kalau setiap pemasukan satu plastik? Oh, 1 plastik yang bungkusnya yang masih belum jadi, Udah jadi, yang udah jadi. yang sudah siap makan. Ada 7. Tinggal itu mintanya pembeli. Terus bagaimana kualitas produksi keripik tempe? Saya ini bikin kualitasnya harus bagus Pak. Kalau bagus nanti kan dan enak rasanya, nanti pembeli kan kembali lagi kalau rasanya enak. Bagaimana cara melakukan rekrut karyawan, Bu? Perekrutan karyawan itu diambil dari sini nih, Bu? Apa bagaimana? Dari sekitar sini aja. Ibu punya berapa jumlah karyawan? Itu ada 3. Itu sesuai tugasnya masing-masing gitu? Iya. Ada yang goreng, ada yang buat adonan. Ada yang goreng, ada yang buat adonan, ada yang bungkusi. Berapa lama, Bu, waktu yang digunakan untuk memproduksi tempe keripik? Waktunya Iya. lama Mbak, tempe keripik itu rumit. Dari pagi. Iya. Dari pagi sampai sore. Subuh itu nggodok. Ya sudah ngerebus itu dari subuh, nanti sudah dingin baru dibungkusin. Selain tempe keripik, Ibu mau jual apa lagi? Sementara masih itu saja Mbak. Terus untuk menghadapi persaingan kan banyak loh, Bu, di sini yang menjual tempe keripik itu. Terus cara yang membedakan produksi tempe keripiknya Ibu itu gimana kualitasnya? Dari cita rasa Mbak, harus terlalu stabil rasanya. Nggak boleh keasinan atau kurang bumbu atau semacam itu, harus stabil rasanya. Terus pendapatan Ibu apa selalu meningkat setiap harinya? Alhamdulillah, tinggal pembuatannya. Kalau pembuatannya banyak ya meningkat. Terus kalau bahan bakunya naik itu bagaimana? Apakah harganya tetap normal apa ada kelonjakan harga? Menyesuaikan saja Mbak, menyesuaikan. Terus kendala yang bagaimana perencanaan produksi tempe keripik? Perencanaan seperti apa yang dilakukan? Seperti cara pembungkusan dan penumpasan dulu. Caranya pembungkusan sebenarnya menggunakan plastik sama citaan dari keripik berbentuk persegi. Karena pengelupasannya lepas satu persatu kalau sudah jadi yang mau digoreng. Jadi untuk pembungkusannya nanti nunggu berapa lama dulu sebelum penetesan? Ya kurang lebih, maksudnya aku neteti Pak. Itu pembungkusannya kan sudah pembungkusan itu Ya, ditunggu dulu berapa dulu lama? sampai 12 jam. Terus baru penetesan gitu? Ya penetetan satu persatu kurang lebih goreng. Terus untuk cara penggorengannya nanti bagaimana? Penggorengannya ya bumbunya disiapkan dulu, diaduk sampai tepung bumbu. Bumbunya nanti Bumbunya bawang, umbar, micin, dikit, kasih air langsung siap untuk goreng. Terus bagaimana kualitas produk keripik tempe Ibu Sugiyati? Ini rasanya enak, gurih dan mantap. Terus
Terus bagaimana Ibu tahu keripik tempenya Ibu Sugiyati? Karena sudah terkenal dan saya ingin mencobanya, ternyata rasanya enak. Terus jadi langganannya di situ. Banyak sekali langgannya di situ. Termasuk Ibu juga. Iya. Terus bagaimana pelayanan Ibu Sugiyati, Bu? Sugiyati orangnya baik, ramah. Kemudian saya akhiri ini Bu, maaf jika ada kesalahan kata saya atau bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.